Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidaya warhamhuma kama rubayana sigoro. Sahabat beriman, apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawanya? Tanya Najasyi. Ya Adat jawab Ja'far. Kalau begitu bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan yang dihafal dari Kaf, Han, Ya, Ain, Sad dari surat Maryam. Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula para uskopnya, hingga jenggot mereka basah oleh air mata tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu sumber yang sama. Pergilah kalian berdua, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian, dan sama sekali tidak. Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi. Amr bin As berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu seperti yang bisa memusnahkan tanaman mereka. Besoknya Amr bin As berkata kepada Raja Najasyi, wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam. Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang muslim, apa pendapat mereka tentang Isa. Setelah menghadap, Raja Najasyi bertanya tentang hal itu kepada mereka. Ja'far menjawab, kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Najasyi berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang kau katakan. Kemudian Najasyi berkata kepada orang-orang muslim, pergilah, kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras, sekalipun aku mempunyai gunung emas. Aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Kembalikan hadiah yang di bawah dua orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Lalu keduanya beranjak dari hadapan Najasyi dengan muka masam, karena apa yang dibawanya tertolak. Maka kami menetap di sana dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula. Siasat orang-orang musyrik gagal total. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melampiaskan dendam, kecuali di daerah kekuasaannya sendiri. Dari sini muncul satu pemikiran yang sangat mengerikan. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk memuluskan siasat ini ialah dengan menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Jika tidak bisa, maka beliau harus dibunuh. Tapi bagaimana caranya? Sementara Abu Thalib tetap melindungi beliau dan orang-orang muslim, maka mereka perlu menghadapi Abu Thalib terlebih dahulu. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib dan berkata kepadanya, wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat, dan berkedudukan di tengah kami. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudara, namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini, maka hentikanlah dia, atau kami menganggapmu dalam pihak dia, hingga salah satu di kedua belah pihak di antara kita binasa. Ancaman ini cukup menggetarkan Abu Thalib, maka dia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada beliau, wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku, lalu berkata begini dan begitu kepadaku, maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri, janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira pamannya akan menelantarkannya dan sudah tidak mau lagi mendukungnya, maka beliau bersabda, wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya, atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya. Mendengar itu mata Abu Thalib mengucurkan air mata, lalu bangkit. Tatkala beliau hendak beranjak, Abu Thalib memanggil beliau, lalu berkata, pergilah wahai anak saudaraku, dan katakanlah apapun yang engkau sukai, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun. Lalu dia melantunkan syair, demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah
hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi. Pilihlah yang engkau suka dan senangi. Tatkala orang Quraisy melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalankan aktivitasnya, dan mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak mau menelantarkan beliau, maka mereka mendatangi Abu Thalib sekali lagi. "Wahai Abu Thalib," kata mereka, "ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Ambillah dia, dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu, lalu serahkan anak saudaramu kepada kami, agar kami bisa membunuhnya. Penukaran ini sudah impas. Satu orang dengan satu orang." Jawab Abu Thalib, "Demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku ini benar-benar sangat menjijikan. Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian? Lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini sama sekali tidak akan kulakukan." Orang-orang Quraisy mengalami kegagalan dalam 2 kali kedatangan mereka untuk mempengaruhi Abu Thalib, maka mereka kembali bersikap keras dan bengis, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Muncul ide di kepala mereka untuk menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara lain. Tetapi justru karena kebengisan mereka semakin mengokohkan posisi Islam dengan masuknya 2 pahlawan Mekah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Di antara bentuk kebengisan itu, suatu hari Utbah bin Abu Lahab menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam." Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau, dan meludah ke muka beliau. Untungnya ludah itu tidak mengenai sasaran. Saat itu, beliau berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaanmu." Doa beliau benar-benar dikabulkan. Suatu hari Utbah pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Suatu malam, tatkala mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Saat itulah Utbah berkata, "Sungguh celaka saudaraku, demi Allah, singa ini akan memakanku." Seperti doa yang dibaca Muhammad atas diriku, singa itu menerkam kepala Utbah hingga meninggal. Abu Jahal berkata, "Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap enggan, dan kalian melihatnya mencela agama kita. Aku bersumpah pada Allah, aku benar-benar akan menunggunya, sambil membawa batu yang mampu kubawa, dan tatkala dia sujud dalam salatnya, aku akan menimpakan batu ini ke kepalanya. Pada saat itu, belalah aku." Setelah itu Bani Abi Manaf bisa berbuat apa yang terbaik menurut mereka. "Demi Allah, kami sama sekali tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun, maka lakukanlah apa kehendakmu," kata mereka. Besok paginya Abu Jahal mengambil batu seperti yang dia katakan, kemudian duduk menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan Abu Jahal. Tatkala beliau sedang sujud, Abu Jahal mengambil batu, lalu mendekati beliau. Tatkala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat yang gemetar. Kedua tangannya tak mampu menyangga batu yang di bawahnya, sehingga dia cepat-cepat melemparkannya. Orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan bertanya, "Apa yang terjadi wahai Abu Jahal?" "Aku menghampirinya seperti yang kukatakan semalam kepada kalian. Tatkala aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor unta yang menghalangi diriku dan dirinya. Demi Allah, aku tidak melihat unta itu seperti lazimnya, tingginya, tidak pula taringnya, sekalipun itu unta pejantan. Unta itu mendekatiku dan hendak memakanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah Jibril alaihi salam. Andaikan dia mendekat lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya." Karena perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang mendorong Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam. Di tengah udara yang pengap, karena dipenuhi awan kesewenangan-wenangan dan kesaliman, muncul seberkas cahaya di hadapan orang-orang yang jalannya terhadang, yaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia masuk Islam di akhir tahun ke-6 dari nubuwah. Sebab keislamannya adalah, pada suatu hari, Abu Jahal melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di Syaf, lalu dia mencaci maki dan melecehkan beliau.
namun beliau hanya diam saja. Kemudian dia memukul kepala beliau dengan menggunakan batu, hingga luka dan darah pun mengalir dari luka itu. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jat'ah yang berada di sana melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap beliau. Sementara Hamzah yang baru pulang dari berburu sambil menenteng busurnya lewat di sana. Maka budak perempuan itu mengabarkan apa yang dilakukan Abu Jahal seperti yang dilihatnya. Sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, Hamzah langsung meradang. Dia beranjak pergi dan tidak berhenti menemui seseorang pun. Dengan satu tujuan mencari Abu Jahal. Tatkala sudah masuk masjid, dia berdiri di dekat Abu Jahal, lalu berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku, padahal aku berada di atas agamanya?" Seketika itu dia memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur, hingga menimbulkan luka yang menganga. Orang-orang dari kampung Abu Jahal bangkit berdiri. Begitu pula yang dilakukan orang-orang Bani Hashim dari kampung Hamzah. "Biarkan saja Hamzah, karena memang aku telah mencaci maki anak saudaranya dengan cacian yang menyakitkan." Di tengah udara yang pengap, karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan, muncul seberkas cahaya lain, yaitu keislaman Umar bin Khattab. Dia masuk Islam pada tahun ke-6 dari nubuah, tepatnya 3 hari setelah keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah untuk keislamannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang engkau cintai, dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham." Ternyata orang yang dicintai Allah adalah Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.